Sebelum menjadi pemimpin paling berkuasa di Tiongkok, Mao Zedong hanyalah seorang anak petani dari sebuah desa kecil. Namun, ia tumbuh di masa ketika sistem lama Tiongkok mulai runtuh. Pemerintah lemah, negara-negara asing ikut campur, dan banyak orang Tiongkok percaya bahwa negara mereka perlu diubah. Di tengah kekacauan ini dimulailah kisah seorang pria yang akan dikenal sebagai pahlawan oleh sebagian orang dan sebagai diktator kejam oleh yang lain. Mao Zedong lahir pada 26 Desember 1893 di Shaoshan, sebuah daerah pedesaan di provinsi Hunan. Keluarganya tidak miskin dibandingkan dengan sebagian besar petani di desa mereka. Ayahnya, Mao Yichang, tumbuh dalam kemiskinan, tetapi karena kerja keras, menabung, dan menjual beras, ia berhasil membeli lebih banyak tanah dan memperbaiki kehidupan keluarga mereka. Mereka bukan termasuk keluarga terkaya di Tiongkok, tetapi mereka memiliki rumah sendiri, lahan pertanian, cukup makanan, dan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ibunya, Wen Chi-mei, adalah seorang penganut Buddha yang taat. Ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan dermawan, kebalikan dari ayah Mao yang keras dan mudah marah. Dia memiliki adik-adik termasuk Mao Zemin dan Mao Zedong. Sejak masih kecil, Mao sudah membantu di ladang, tetapi dia lebih tertarik pada membaca daripada bertani seumur hidup. Di sekolah desa, dia diajari menggunakan buku-buku kuno Konfusianisme. Tapi Mao tidak suka dengan sistem yang hanya menekankan hafalan dan kepatuhan. Dia suka membaca cerita tentang perang, pemberontakan, pejuang pemberani, dan orang-orang yang melawan para penguasa. Dari sini saja sudah terlihat bahwa dia tidak puas menerima kehidupan yang dipilihkan keluarganya untuknya. Saat usianya menginjak 13 tahun, dia tidak lagi bersekolah secara teratur dan lebih sering bekerja di ladang. Ayahnya ingin dia belajar mengelola pertanian dan menjalankan bisnis keluarga. Tapi Mao tidak mau hidupnya berakhir di situ saja. Saat remaja, ayahnya mengatur pernikahannya dengan Luo Yisu, seorang perempuan dari keluarga tetangga. Menurut cerita Mao sendiri, dia tidak menerima pernikahan itu sebagai hubungan yang sebenarnya. Mereka juga tidak hidup sebagai pasangan suami istri pada umumnya. Luo meninggal beberapa tahun kemudian. Bagi Mao, pernikahan yang diatur itu adalah contoh tradisi lama yang mengendalikan kehidupan anak muda, terutama perempuan. Hal itu semakin memperkuat keterasingan. Dia ingin sekali bisa melarikan diri dari kehidupan yang telah dipersiapkan untuknya. Dia berjuang untuk bisa kembali ke sekolah. Dia belajar di tempat lain di Hunan dan akhirnya pergi ke Changsha, ibu kota provinsi. Ini adalah perubahan besar bagi seorang pemuda yang berasal dari desa yang tenang. Di Changsha, dia melihat sekolah-sekolah baru, surat kabar, kelompok politik, dan para pelajar yang secara terbuka mempertanyakan pemerintah. Di sana, dia semakin memahami bahwa bukan hanya hidupnya sendiri yang bermasalah. Seluruh Tiongkok sedang mengalami krisis yang mendalam. Selama waktu yang lama, negara ini dipimpin oleh dinasti Qing. Namun, ketika zaman Mao tiba, kekuasaannya mulai melemah. Salah satu alasan terbesarnya adalah kekalahan beruntun Tiongkok melawan negara-negara asing. Dari tahun 1839 hingga 1842, pemerintah Qing berperang melawan Inggris dalam Perang Opium Pertama. Tiongkok kalah dalam perjanjian Nanking pada tahun 1842 yang terpaksa diberikan oleh pemerintah Qing. Hong Kong diserahkan kepada Inggris dan beberapa pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing. Hal ini diikuti oleh perjanjian-perjanjian lain yang memberikan hak istimewa besar kepada orang asing. Banyak orang Tionghoa menyebut perjanjian-perjanjian ini sebagai perjanjian tidak setara karena kekuatan kedua belah pihak tidak setara. Alih-alih dapat bebas mengambil keputusan, Tiongkok justru terpaksa mengikuti keinginan negara-negara yang lebih kuat. Bukan hanya negara-negara dari Eropa yang menjadi ancaman. Pada tahun 1894 dimulailah Perang Tiongkok-Jepang pertama. Hal ini disebabkan oleh persaingan antara Tiongkok dan Jepang di Korea. Sekali lagi, Tiongkok kalah. Ini merupakan aib besar bagi pemerintahan Qing. Selama ini, Tiongkok menganggap Jepang sebagai negara yang lebih kecil. Namun, perang tersebut menunjukkan bahwa Jepang lebih cepat membangun militer, industri, dan sistem pemerintahan yang modern. Sementara negara lain sudah menggunakan kapal, senjata, kereta api, dan pabrik modern, perubahan di Tiongkok berjalan lambat. Karena itu, banyak pelajar dan intelektual mulai bertanya, mengapa negara mereka tertinggal? Apakah tradisi yang menjadi masalah? Apakah kaisar lemah? Atau perlu mengganti seluruh sistem? Krisis semakin parah pada tahun 1908 ketika Kaisar Guangxu meninggal. Hanya sehari setelah itu, permaisuri yang berkuasa Cixi juga meninggal.
Yang naik tahta adalah Puyi, seorang anak kecil yang bahkan belum berusia 3 tahun. Tentu saja seorang anak kecil tidak bisa memimpin. Kekuasaan yang sebenarnya jatuh ke tangan para pejabat dan anggota pemerintahan kerajaan. Namun bagi banyak orang Tionghoa, jelas bahwa pemerintahan lama yang korup tidak lagi mampu menyelamatkan negara. Pemerintahan yang lambat berubah itu harus diganti. Perubahan berjalan lambat. Banyak dari mereka dipengaruhi oleh Sun Yat-sen, seorang pemimpin yang ingin mengakhiri kekuasaan dinasti Qing dan mendirikan republik. Pada masa Republik Tiongkok, sumiklab ang pag-aalsa sa ketika Mao mendengar tentang revolusi, dia bergabung sebagai tentara bersama saudaranya di Hunan. Saat itu dia belum menjadi komunis. Dia hanyalah seorang anak muda yang percaya bahwa dinasti Qing harus dihapuskan dan Tiongkok harus diberi arah baru. Revolusi itu berhasil. Pada awal tahun 1912, anak kecil bernama Puyi turun tahta, mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan para kaisar di Tiongkok. Yang menggantikan adalah Republik Tiongkok, belum Republik Rakyat Tiongkok yang baru akan didirikan oleh Mao beberapa dekade kemudian pada tahun 1949. Bagi Mao kecil, jatuhnya kaisar membuktikan satu hal yang sangat penting. Seberapa lama pun sebuah sistem bertahan, sistem itu bisa dijatuhkan jika cukup banyak orang yang siap untuk melawan. Namun, hilangnya kaisar tidak langsung membawa perdamaian. Sebaliknya, justru dimulai pertaruhan yang lebih kacau untuk menentukan siapa yang benar-benar akan memimpin Tiongkok yang baru. Setelah kaisar jatuh, Tiongkok tidak langsung menjadi stabil. Republik Tiongkok yang baru masih lemah. Di banyak daerah, para panglima peranglah yang sebenarnya berkuasa. Mereka memiliki pasukan, hukum, dan pajak sendiri. Seringkali mereka saling bertempur untuk mendapatkan wilayah yang lebih besar. Pada masa ini, Mao Zedong terus belajar di sekolah normal pertama Hunan. Dia sangat suka membaca tentang filsafat, politik, dan berbagai cara pemerintahan. Dia juga aktif dalam organisasi mahasiswa. Dia membantu membentuk kelompok yang menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan keberatan terhadap kebijakan sekolah. Pada tahun 1918, Mao lulus dan pergi ke Beijing. Dia mendapatkan posisi rendah sebagai asisten di perpustakaan Universitas Peking. Dia bukan kepala pustakawan. Tugasnya hanya membantu dalam merapikan dan mencatat buku-buku. Namun, pekerjaan ini menjadi penting karena di sana dia bertemu dengan Li Da-Qiao, salah satu orang pertama yang mengajarkan Marxisme di Tiongkok. Menurut Marxisme, masyarakat terbagi menjadi orang-orang yang menguasai tanah, bisnis, dan kekayaan, serta para pekerja dan petani yang bergantung pada mereka. Mao menjadi tertarik pada ide-ide ini. Dia melihat bahwa ide ini bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa begitu banyak orang Tiongkok yang hidup dalam kemiskinan, sementara hanya sedikit yang menguasai kekayaan dan kekuasaan. Pada tahun 1921, Partai Komunis Tiongkok atau PKT didirikan. Mao termasuk di antara 13 delegasi yang menghadiri kongres pertamanya di Shanghai. Saat itu, partai masih kecil. Mao juga belum menjadi pemimpin utama. Chen Duxiu dan Li Da-Qiao lebih dikenal sebagai pelopor awal komunisme di Tiongkok. Namun, Mao memperhatikan sesuatu yang akan menjadi penting bagi kebangkitannya. Di negara lain, gerakan komunis berfokus pada para pekerja pabrik. Di Tiongkok, jumlah petani jauh lebih banyak daripada pekerja industri. Banyak dari mereka tidak memiliki tanah sendiri, membayar sewa yang tinggi, dan sering terjerat utang. Mao percaya bahwa jika para petani diorganisir, mereka bisa menjadi kekuatan terbesar dalam sebuah revolusi. Pada awalnya, Partai Komunis dan Kuomintang atau KMT belum saling bermusuhan. KMT adalah partai nasionalis yang ingin mempersatukan Tiongkok dan mengalahkan para panglima perang. Karena mereka memiliki musuh yang sama, KMT dan kaum komunis sempat bekerja sama untuk sementara waktu. Namun semuanya berubah ketika kekuasaan Chiang Kai-shek di KMT semakin kuat. Ketika kelompok komunis dan serikat buruh semakin banyak, para pemilik tanah, pengusaha, dan pejabat konservatif menjadi takut tanah dan bisnis mereka akan diambil alih. Pada April 1927, pasukan sekutu Chiang menyerang kaum komunis dan penggerak buruh di Shanghai. Banyak yang dibunuh, ditangkap, atau hilang. Peristiwa ini disebut pembantaian Shanghai atau pembersihan 12 April. Klaim bahwa lebih dari 300.000 komunis dibunuh di Shanghai tidak benar. Jumlah pastinya tidak jelas, tetapi ratusan orang dibunuh di kota itu dan ribuan lainnya menjadi korban penindasan yang lebih luas di berbagai bagian Tiongkok. Disinilah akhirnya persatuan antara kedua partai benar-benar hancur. Pertempuran panjang antara KMT dan Partai Komunis pun dimulai.
Setelah sebuah pemberontakan di Hunan gagal, Mao dan anak buahnya mundur ke pegunungan. Dia tahu mereka tidak bisa menandingi pasukan KMT yang lebih besar dalam pertempuran langsung, maka mereka menggunakan perang gerilya. Mereka menyerang dengan cepat pada bagian lemah musuh, lalu mundur sebelum pasukan yang lebih besar datang. Mereka menggunakan pegunungan dan desa-desa terpencil sebagai basis mereka. Untuk mendapatkan dukungan dari para petani, para komunis berjanji akan mengurangi kekuasaan para tuan tanah dan membagikan tanah tersebut. Karena hal itu, ada beberapa petani yang bergabung dengan pasukan mereka. Namun ada juga daerah-daerah yang mengalami penangkapan dan pembunuhan secara brutal terhadap mereka yang dianggap musuh revolusi. Pada tahun 1934, basis utama komunis di Jiangxi telah dikepung oleh KMT. Disinilah mereka terpaksa melarikan diri. Inilah awal dari Long March. Ribuan tentara komunis dan pendukungnya melakukan perjalanan melintasi sungai, pegunungan, dan daerah berbahaya sambil dikejar oleh KMT. Ini bukanlah misi militer yang sederhana dan sukses. Ini adalah penarikan diri yang putus asa untuk menyelamatkan sisa pasukan komunis. Banyak yang tewas karena pertempuran, kelaparan, penyakit, dingin, dan kelelahan yang parah. Di tengah perjalanan, posisi Mao di dalam partai semakin kuat. Pada saat itu, dia adalah ketua pemerintahan komunis yang didirikan di Jiangxi. Dia perlahan-lahan menjadi pemimpin utama partai saat Long March berlangsung. Hanya sebagian kecil dari pasukan mereka yang selamat dan berhasil sampai ke Tiongkok Utara. Meskipun mereka kehilangan begitu banyak, Partai Komunis menggunakan Long March sebagai simbol ketahanan dan pengorbanan mereka. Namun saat KMT dan kaum komunis saling bertempur, ancaman dari Jepang semakin besar. Jepang menduduki Manchuria pada tahun 1931. Pada tahun 1937, invasi yang lebih luas ke Tiongkok pun dimulai. Pasukan Jepang berhasil menduduki banyak kota. Banyak warga sipil yang terbunuh, dan perang meninggalkan kehancuran yang luas. Karena hal ini, KMT dan Partai Komunis kembali bekerja sama sementara melawan Jepang. KMT yang menghadapi sebagian besar pertempuran besar yang bersifat konvensional. Sementara itu, pasukan komunis sering menggunakan serangan gerilya di daerah pedesaan dan di belakang garis pertahanan Jepang. Pada tahun 1940, pasukan komunis melancarkan serangan 100 resimen. Mereka menyerang rel kereta api, jembatan, dan jalur pasokan yang digunakan Jepang di Tiongkok Utara. Bagian terbesar dari pertempuran langsung melawan Jepang ditanggung oleh KMT. Tiongkok juga menerima bantuan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Pada Agustus 1945, Uni Soviet menyerang pasukan Jepang di Manchuria. Pada saat yang sama, Jepang juga kalah dalam perang yang lebih luas di Pasifik. Jepang menyerah pada tahun 1945. Namun ketika musuh bersama mereka hilang, KMT dan Partai Komunis kembali bertempur satu sama lain. KMT memiliki lebih banyak tentara dan senjata. Mereka juga menguasai kota-kota besar. Namun korupsi, inflasi, dan kekurangan makanan semakin parah di wilayah yang mereka kuasai. Banyak tentara dan warga biasa kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Chiang Kai-shek. Sementara itu, Partai Komunis semakin kuat di pedesaan karena janji mereka tentang tanah dan kemampuan mereka mengorganisasi para petani dengan lebih baik. Pada tahun 1948 dan 1949, pasukan komunis memenangkan pertempuran besar berikutnya. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Chiang Kai-shek dan KMT mundur ke Taiwan, di mana mereka melanjutkan pemerintahan Republik Tiongkok. Bagi banyak orang Tionghoa, Mao adalah pemimpin yang mengalahkan para panglima perang yang selamat dari Perang Saudara dan kembali mempersatukan sebagian besar negara. Namun setelah mendapatkan kekuasaan, dia bukan lagi hanya seorang pemimpin revolusi. Sekarang dia mengendalikan negara dengan populasi terbesar di dunia, dan disinilah bagian paling berbahaya dari kepemimpinannya akan dimulai. Ketika Mao Zedong mendapatkan seluruh kekuasaan di Tiongkok, dia ingin segera mengubah negara itu. Dia tidak ingin negaranya tetap miskin dan bergantung pada pertanian. Tiongkok, dia ingin negara itu dengan cepat memiliki banyak pabrik, baja, bendungan, dan industri modern. Jadi pada tahun 1958, dia meluncurkan lompatan jauh ke depan. Program ini menjanjikan perubahan besar. Dalam beberapa tahun saja, Tiongkok akan menyusul negara-negara industri besar. Tapi agar itu terjadi, pemerintah memaksa untuk mengubah seluruh kehidupan masyarakat. Lahan-lahan kecil digabungkan menjadi kelompok besar yang disebut komune rakyat. Tanah, peralatan, hewan, dan hasil panen semuanya dikendalikan oleh komune.
Banyak keluarga tidak lagi bebas menanam dan memasak untuk diri sendiri. Di beberapa tempat mereka diberi makan di dapur komunal dan diharapkan mengikuti pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka tidak hanya disuruh bertani, orang-orang biasa juga diperintahkan untuk membuat baja di tungku-tungku kecil yang dibangun di desa-desa dan halaman rumah. Karena mereka kurang pelatihan dan peralatan yang tepat, banyak logam yang dihasilkan berkualitas rendah dan hampir tidak berguna. Lebih buruk lagi, banyak petani yang dijauhkan dari ladang mereka untuk bekerja membuat baja, membangun bendungan, dan proyek-proyek lainnya. Jadi sementara pemerintah menaikkan target di industri, jumlah orang yang menanam dan memanen makanan justru berkurang. Para pejabat lokal juga mendapat tekanan berat. Jika laporan mereka rendah, mereka bisa dituduh tidak setia pada revolusi. Jadi banyak yang berbohong dan melaporkan hasil panen yang lebih besar daripada yang sebenarnya didapat. Karena pemerintah percaya pada angka yang salah, mereka mengambil begitu banyak bahan pangan dari desa-desa. Ada beberapa tempat yang hampir tidak menyisakan apapun untuk para petani yang menanamnya sendiri. Pada saat yang sama, pemerintah menerapkan metode pertanian yang salah yang belum cukup diuji. Orang-orang dipaksa untuk menanam terlalu rapat dan membajak tanah terlalu dalam. Alih-alih hasil panen meningkat, banyak tanaman yang rusak. Kesalahan besar lainnya adalah kampanye 4 hama. Orang-orang diperintahkan untuk membunuh tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit karena dianggap sebagai hama. Bukan harimau, macan tutul, dan serigala yang menjadi target utama kampanye tersebut. Seperti yang disebutkan dalam sumber, ketika burung pipit hampir punah di beberapa daerah, serangga yang biasanya dimakan oleh burung-burung itu justru berkembang biak. Hal ini semakin merusak tanaman. Terjadi juga kekeringan dan banjir di beberapa bagian Tiongkok. Namun bukan hanya alam yang menjadi penyebab bencana tersebut. Masalah yang lebih besar adalah kebijakan yang salah dalam kerja paksa, laporan panen yang tidak akurat, dan pengambilan biji-bijian yang terus berlanjut meskipun desa-desa sudah kelaparan. Pada tahun 1959 sudah jelas produksi makanan menurun. Namun banyak pejabat yang takut mengatakan yang sebenarnya kepada Mao. Siapapun yang mempertanyakan rencana tersebut bisa disebut sebagai musuh sosialisme. Karena hal ini, tingkat kelaparan yang sebenarnya tersembunyi, sementara rakyat terus dipaksa untuk mencapai target yang mustahil. Makanan pun perlahan-lahan habis. Ada orang-orang yang makan rumput, daun, kulit pohon, dan apa saja yang bisa dikunyah. Ada juga laporan tentang memakan hewan peliharaan dan bahkan kanibalisme di beberapa tempat. Tidak ada satupun angka pasti tentang jumlah korban jiwa. Perkiraan para sejarawan berbeda-beda, tetapi banyak penelitian menempatkan jumlahnya pada puluhan juta. Salah satu perkiraan yang sering digunakan adalah sekitar 30 juta kematian akibat kelaparan dan dampak terkait lainnya. Pada tahun 1959, Mao turun dari jabatannya sebagai Ketua Republik Rakyat Tiongkok. Namun dia tidak mundur sebagai Ketua Partai Komunis. Ia digantikan sebagai Ketua Negara oleh Liu Shaoqi. Namun, Mao tetap menjadi pemimpin paling berkuasa di dalam partai. Pada tahun 1961, bagian-bagian paling kejam dari lompatan jauh ke depan secara bertahap dihapuskan. Beberapa keluarga diizinkan kembali menanam untuk kebutuhan sendiri. Sistem komune yang dipaksakan dikurangi, dan cara penjatahan yang lebih praktis dikembalikan. Namun setelah bencana itu, kendali langsung Mao atas pemerintahan sehari-hari melemah. Para pemimpin yang lebih praktis seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping membantu memperbaiki ekonomi. Bagi Mao, ini berbahaya. Dia takut Tiongkok menjauh dari jenis revolusinya. Dia percaya ada pemimpin di dalam Partai Komunis sendiri yang ingin mengembalikan kapitalisme. Jadi pada tahun 1966, dia meluncurkan revolusi kebudayaan. Tujuan yang ditunjukkan adalah untuk membersihkan. Dan Tiongkok melawan ide-ide lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan orang-orang yang disebut sebagai penempuh jalan kapitalis. Namun ini juga menjadi cara bagi Mao untuk menyingkirkan para pengkritiknya dan kembali memperkuat kendali pribadinya. Dia mendorong para siswa membentuk kelompok yang disebut Pengawal Merah. Mereka membawa buku merah kecil, sebuah kumpulan ucapan Mao. Mereka menganggapnya bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai panutan yang hampir sempurna yang tidak boleh dipertanyakan. Beberapa pengawal merah menyerbu sekolah, rumah, kantor pemerintah, kuil, dan museum. Para guru, intelektual, mantan pejabat, pemilik tanah, bahkan orang biasa yang dicurigai tidak setia kepada Mao dipermalukan di depan umum. Banyak yang dipukuli, dipenjara, disiksa, dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan atau dikirim ke kerja paksa. Ada juga guru yang dibunuh oleh murid-muridnya sendiri.
Namun tidak perlu klaim bahwa Mao secara pribadi memerintahkan setiap pengawal merah untuk membunuh profesor mereka. Lebih tepat dikatakan bahwa seruan dan dukungan Mao terhadap pemberontakanlah yang memberi kekuatan kepada kelompok-kelompok untuk melakukan kekerasan. Sejarah dan budaya Tiongkok juga menjadi sasaran. Buku-buku lama, lukisan, patung, kuil, makam, dan benda-benda lain yang disebut simbol 4 hal lama dihancurkan. Banyak situs budaya di Beijing dan tempat lain yang rusak atau benar-benar hilang. Namun, klaim bahwa pada tahun 1970, Mao secara pribadi memerintahkan untuk merobohkan tembok besar agar batanya digunakan untuk membangun rumah dan bendungan tidak didukung. Memang benar ada bagian-bagian tembok besar yang diambil materialnya oleh penduduk lokal pada berbagai masa. Namun tidak ada bukti kuat yang cukup untuk menyatakan klaim sumber tersebut sebagai perintah langsung dari Mao. Seiring semakin parahnya revolusi kebudayaan, berbagai kelompok pengawal merah juga saling bertikai. Mereka semua mengklaim bahwa merekalah pelindung sejati Mao. Dan di beberapa kota, hal ini berujung pada bentrokan bersenjata. Akhirnya, tentara pembebasan rakyat digunakan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Banyak pemuda dikirim ke provinsi-provinsi terpencil untuk bekerja di ladang dan belajar dari para petani. Pada masa ini, kultus kepribadian Mao tumbuh sangat besar. Gambarnya dapat ditemukan di rumah, sekolah, pabrik, dan gedung pemerintahan. Kata-katanya diulang setiap hari, dibaca dan diucapkan kembali. Salah satu contoh unik dari hal ini terjadi pada tahun 1968. Mao diberi mangga oleh Menteri Luar Negeri Pakistan. Dia memberikan mangga-mangga itu kepada para pekerja pabrik yang telah membantu setelah kerusuhan di Universitas Tsinghua. Karena mangga sangat langka dan hampir tidak dikenal di sebagian besar wilayah Tiongkok pada saat itu, beberapa orang menganggapnya sebagai hadiah istimewa langsung dari Mao. Ada mangga yang diawetkan dalam formaldehida. Replika dari lilin dan plastik juga dibuat lalu diarak dan dipamerkan di pabrik-pabrik. Sebenarnya buahnya sendiri bukanlah hal yang penting. Mangga digunakan sebagai simbol bahwa Mao konon menyayangi para pekerja. Ini menunjukkan betapa kuatnya propaganda dan betapa dalamnya pengkultusan dirinya. Ada juga klaim dari sumber bahwa seorang pria dibunuh karena membandingkan mangga dengan ubi. Ada cerita seperti ini yang muncul di beberapa akun tentang kultus mangga, namun sulit untuk membuktikan detail pastinya. Jadi hal ini tidak boleh disampaikan seolah-olah pasti terjadi. Dalam kebijakan luar negeri, Tiongkok juga mulai menjauh dari Uni Soviet. Mao mengecam para pemimpin Uni Soviet sebagai kaum revisionis yang dianggap menyimpang dari komunisme sejati. Interpretasinya sendiri tentang revolusi yang berpusat pada para petani, perang gerilya, perjuangan kelas yang berkelanjutan, dan kepemimpinan pribadi dikenal sebagai Maoisme. Namun, sumber tersebut salah jika mengatakan bahwa Mao yang membuka Tiongkok terhadap globalisasi besar-besaran dan perdagangan bebas. Memang benar, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat mulai membaik pada awal tahun 1970-an. Presiden Richard Nixon mengunjungi Tiongkok pada tahun 1972 yang menjadi perubahan besar dalam hubungan kedua negara. Namun reformasi ekonomi besar-besaran, investasi asing, dan pembukaan Tiongkok terhadap perdagangan internasional terjadi setelah Mao wafat. Hal ini mulai dilakukan dengan lebih serius di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping sejak tahun 1978. Reformasi-reformasi itulah bukan revolusi kebudayaan yang menjadi fondasi besar bagi pertumbuhan pesat ekonomi modern Tiongkok. Memang benar ada percakapan yang unik antara Mao dan Henry Kissinger pada tahun 1973. Menurut transkrip resmi dari pemerintah Amerika Serikat, Mao sempat bercanda bahwa Tiongkok bisa mengirimkan 10 juta wanita ke Amerika Serikat. Orang-orang di dalam ruangan tertawa. Jadi itu bukanlah tawaran perdagangan yang serius. Seperti yang ditunjukkan dalam sumber, itu hanyalah lelucon kasar dan menghina dalam sebuah pertemuan diplomatik. Ada juga banyak cerita pribadi tentang kebersihan, hubungan seksual, dan simpanan serta perlakuan buruk. Sebagian besar cerita ini berasal dari memoir dan catatan yang masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Jadi tidak tepat untuk menyajikan semua detail yang ada di sumber sebagai kebenaran yang pasti. Terutama klaim tentang penyakit, gadis-gadis muda, dan kehidupan pribadi suaminya. Yang lebih jelas terdokumentasi adalah ini. Seiring bertambahnya usia Mao, tubuhnya melemah, tetapi dia tetap menjadi pusat kekuasaan. Dia mengalami serangkaian masalah kesehatan. Dia kesulitan berbicara dan bergerak di tahun-tahun terakhir hidupnya. Pada saat yang sama, pertarungan di dalam pemerintahan terus berlanjut antara kelompok radikal yang mendukung istrinya Chiang King dan para pemimpin yang lebih pragmatis yang ingin memperbaiki negara. Pada tanggal 9 September,
Pada tahun 1976, Mao Zedong meninggal pada usia 82 tahun. Banyak sekali rakyat Tiongkok yang berduka. Bagi mereka, dia tetaplah pemimpin yang mempersatukan Tiongkok daratan dan mengembalikan kekuatan negara setelah masa panjang peperangan dan kendali asing. Namun bagi mereka yang selamat dari kelaparan, pembersihan politik, kerja paksa dan revolusi kebudayaan, Mao yang mereka ingat berbeda-beda. Dia tidak dimakamkan di peti kristal. Tubuhnya diawetkan dan ditempatkan di dalam kotak kaca di mausoleum di lapangan Tiananmen, di mana para pengunjung masih bisa melihatnya beberapa minggu setelah kematiannya. Jiang Jing dan para pemimpin radikal lainnya yang dikenal sebagai Geng 4 ditangkap. Pemerintah baru secara bertahap mengakhiri kebijakan revolusi kebudayaan. Beberapa tahun kemudian, Partai Komunis secara resmi mengakui bahwa revolusi kebudayaan telah menyebabkan kekacauan besar dan kerusakan di negara itu. Tidak bisa disangkal betapa besar pengaruh Mao. Di bawah kepemimpinannya, negara menjadi satu kekuatan yang sangat kuat. Tiongkok daratan menjadi satu, dan banyak orang mendapatkan akses yang lebih luas ke pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat. Namun bersamaan dengan itu, keputusan-keputusan salah dan kampanye paksa yang ia lakukan menyebabkan kelaparan, ketakutan, kehancuran, dan kematian bagi begitu banyak rakyat. Dan Tiongkok yang menjadi kekuatan ekonomi tidak terbentuk karena semua kebijakannya diteruskan. Tiongkok menjadi kuat ketika para pemimpin berikutnya meninggalkan banyak ide yang menyebabkan tragedi terbesar pada masa Mao.